peningkatan jumlah kendaraan di gerbang tol Brebes Timur pada libur akhir pekan kali ini. Arus kendaraan di jalur Pantura yang memasuki kota Tegal, Jawa Tengah juga mulai tersendat akibat keluar masuknya kendaraan di terminal kota. Arus kendaraan dari arah Jakarta mengalami peningkatan dibanding hari biasa. Ruas tol Pejagan Pemalang ramai lancar dan didominasi mobil pribadi. Sejumlah pengguna jalan truk angkutan berat dan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang juga mulai tersendat dari jalur Pantura Krandon. Saudara, kita kembali ke ibu kota. Seorang pria asal Sumatera Utara mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan memanjat jembatan penyeberangan orang atau JPO Bank Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran berusaha melakukan negosiasi agar pria ini mengurungkan niatnya. Dengan menggunakan tangga skylift, petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta mendekati pria yang akan melakukan aksi bunuh diri di atas jembatan penyeberangan. Diduga pria ini frustasi lantaran tidak bisa pulang ke kampung halaman di Sumatera Utara. Setelah lebih dari 3 jam, petugas berhasil membujuk pria ini. Petugas kemudian membawa pria itu ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta sebelum diserahkan ke Dinas Sosial untuk dipulangkan ke kampung halaman. Yang juga jadi sorotan kami, saudara, sebanyak 100 narapidana Lapas Cipinang, Jakarta hari ini dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan napi ini diangkut dengan 4 kendaraan bus dengan pengawalan ketat aparat gabungan Lapas dan juga Brimopolda Metro Jaya. Sekitar pukul 8 pagi tadi, 100 narapidana dari Cipinang, Jakarta tiba di dermaga Wijayapura atau pos penyeberangan utama menuju Nusa Kambangan untuk selanjutnya menuju ke kapal pengayoman milik Depkumham. Pihak lapas mengatakan para narapidana akan ditampung terlebih dahulu di Lapas Batu dan kemudian akan dibagi ke sejumlah lapas yang ada di Nusa Kambangan. Para narapidana ini merupakan napi yang terlibat kasus narkoba, teroris, serta kasus kriminal umum. Dari Cipinang. Oh, Cipinang. Berapa jumlah? Kurang lebih 100 orang, cuma kapasitinya belum karena data belum masuk di Satgas. 100 orang ya? Semuanya ya, dari Cipinang semua? Semua dari Cipinang. Ini nantinya dimasukkan ke sejumlah LP apa satu LP? Biasanya ditampung di Lapas Batu dulu sebagai koordinator, nanti dibagi. Oh gitu. Biasanya seperti itu. Dan untuk informasi Selamat siang, Medok dan saudara. Memang tadi pagi sekitar pukul 8 pagi datang rombongan ratusan narapidana yang jumlahnya dipastikan adalah 100 narapidana. Mereka diangkut dengan 4 bis yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Brimob, Polda Metro Jaya serta Lapas. Mereka ada 2 cara dikirimkan atau diseberangkan ke Pulau Nusa Kambangan, yaitu 2 bis langsung naik ke kapal pengayoman 4, sedangkan gelombang kedua tadi yang jumlahnya 100 tersebut dibagi menjadi 2, atau yang tahap kedua adalah 50 langsung diturunkan dari bis dan langsung dinaikkan ke kapal. Perlu diketahui pula bahwa pemindahan narapidana hari ini sebenarnya merupakan tahap keempat, yakni pada kurun waktu bulan ini ada 4 kali pemindahan narapidana, yaitu pada awal Maret berjumlah 56, 7 diantaranya adalah merupakan warga negara asing yang merupakan terpidana mati. Kemudian pekan berikutnya ada sekitar 30 narapidana yang juga dipindah dari wilayah Jawa Tengah ke Nusa Kambangan. Kemudian beberapa hari yang lalu atau belum lama ini juga telah dilakukan pemindahan sebanyak 23 narapidana. Mereka semuanya sudah ditempatkan di beberapa lapas dari 7 lapas yang ada di Pulau Nusa Kambangan ini. Untuk hari ini, sementara
atau juga beberapa tahap pemindahan dari para napi dari Cipinang ke Nusa Kambangan. Apa alasannya? Apakah memang sudah over kapasitas di Cipinang? Baik, Saudara dan Medov, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak lapas, memang di lapas-lapas Nusa Kambangan memang beberapa waktu lalu ada pengembangan LP dan jumlah-jumlah sel yang sudah selesai dilakukan. Informasi yang kita dapatkan juga bahwa mereka akan ditempatkan di sel-sel baru, termasuk di lapas Batu Nusa Kambangan ini. Medov. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Harsono melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Dan saudara, kita ke informasi lainnya. Setelah sempat dipersoalkan sejumlah kelompok masyarakat dan juga memicu bentrok pengunjuk rasa, polisi menjaga lokasi pembangunan rumah ibadah di kawasan Kalibaru Raya, Kota Bekasi. Sabtu pagi ini tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi pembangunan rumah ibadah. Di depan proyek, aparat gabungan dari Polsek hingga Polda Metro Jaya bersiaga mengantisipasi demonstrasi yang dikhawatirkan akan kembali terjadi. Rencananya Kapolda Metro Jaya akan meninjau lokasi pembangunan rumah ibadah ini. Sebelumnya saudara, pengunjuk rasa terlibat kericuhan dengan polisi yang menjaga sebuah rumah ibadah di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan yang terjadi di Jalan Raya Kali Abang, Bekasi Utara ini membuat polisi menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Kami tidak dapat menayangkan utuh peristiwa ini karena memiliki unsur kekerasan. Demonstran mempersoalkan izin pembangunan rumah ibadah. Mereka pun sempat memaksa masuk tetapi tidak diizinkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, saudara, menurut Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, izin pembangunan rumah ibadah Gereja Santa Clara Bekasi sudah sesuai dengan peraturan bersama Menteri. Jika ada yang tidak setuju, bisa mengambil langkah sesuai dengan koridor yang berlaku. Bahwa yang namanya peraturan bersama Menteri untuk proses perizinan rumah ibadah diatur dengan jelas. Bahkan di pasal 13 jelas bahwa rumah ibadah itu adalah kebutuhan nyata bagi warga masyarakat. Kalau kebutuhan nyata berarti wajib tugas pemerintah daerah memfasilitasi, ya, karena tidak boleh ada anak bangsa, anak warga negara yang tidak mendapatkan haknya. Itu yang kalian harus pahami. Jadi prosesnya itu sudah berulang. Kalau dibilang status quo, tidak ada dalam hukum positif kita status quo. Memang ada pada saat itu, ya, ada tanda, tapi itu tidak menggugurkan karena yang namanya IMB itu adalah produk legal negara. Itu hanya bisa dicabut oleh kekuatan dan keputusan hukum melalui sidang. Makanya kita sarankan silahkan ambil hak hukum melalui petun atau dengan cara lain, ya. Kita akan pantau situasi terkini di lokasi pembangunan rumah ibadah di Bekasi, Jawa Barat bersama Gibran Muhammad. Gibran, apakah pembangunan rumah ibadah ini kemudian berlanjut dan soal rencana dari Kapolda Metro Jaya yang akan meninjau lokasi ini bisa dikonfirmasi? Ya, kalau untuk soal seputar ataupun soal pembangunan, bagaimana keberlanjutan pembangunan rumah ibadah di kawasan Kalibaru Raya, Bekasi Utara, Jawa Barat ini seperti yang saya dapat gambarkan juga bahwa untuk sementara proses pembangunan diberhentikan sementara pasca terjadinya aksi demonstrasi dan juga bentrok antara ormas dan juga aparat kepolisian pada kemarin yang menuntut untuk menghentikan proses pembangunan. Dan hari ini memang tidak ada aktivitas pembangunan yang dapat saya pantau dan juga saya laporkan di kawasan rumah ibadah ini yang terletak di kawasan Kalibaru Raya, Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu untuk kedatangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan dijadwalkan dan juga bisa dipastikan bahwa siang hari ini Irjen Pol M. Iriawan akan datang untuk memantau bagaimana kondisi terkini di kawasan sekitar rumah ibadah ini. Selain itu juga ada beberapa aparat gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota dan juga Polda Metro Jaya dan juga Polsek Bekasi Utara yang disiagakan untuk melakukan penjagaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kembali aksi demonstrasi ataupun bentrokan antara ormas dan juga yang menuntut untuk memberhentikan ataupun mencabut izin mendirikan bangunan di sekitar wilayah pembangunan rumah ibadah di Bekasi Utara ini. Saya itu juga kalau dapat saya gambarkan bahwa letak dari pembangunan rumah
rumah ibadah ini persis letaknya adalah di pinggir jalan Kali Baru Raya di Bekasi Utara ini, dan juga letak pembangunan rumah ibadah ini sangat berdekatan dengan sebuah kompleks perumahan. Nah, maka dari itu kalau menurut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan bahwa sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang bahwa izin mendirikan bangunan adalah sebuah produk ataupun produk hukum, maka ketika izin mendirikan bangunan ingin dicabut maka harus melakukan ataupun melewati sebuah proses persidangan. Maka dari itu pihak dari Wali Kota Bekasi mengizinkan ataupun mempersilahkan jika ada sekelompok orang-orang yang mempermasalahkan tentang IMB dari rumah ibadah ini, maka harus melewati proses hukum melalui PT UN ataupun sebuah persidangan. Selain itu juga yang dapat saya gambarkan bahwa siang hari ini ada beberapa aparat dari Polsek dan juga Polres yang berjaga. Dan selain itu juga untuk proses pembangunan masih tidak dilanjutkan untuk sementara. Kalau dapat saya gambarkan juga bahwa konstruksi bangunan dari rumah ibadah ini terdiri dari 2 lantai yang dapat saya lihat, dan juga masih terdapat tiang-tiang pancang namun belum jadi seutuhnya, ataupun masih, kalau saya dapat gambarkan bahwa belum cukup 50% dari konstruksi bangunan ini berdiri begitu. Maka dari itu pihak dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga menyatakan bahwa setiap warga negara memang ataupun dari hasil keputusan keputusan bersama menteri ini bahwa diatur untuk pendirian rumah ibadah adalah sebuah hak dari setiap warga negara, dan juga tentunya pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah Kota Bekasi wajib memfasilitasi untuk pembangunan sebuah rumah ibadah, apalagi status tanah ataupun di mana bangunan ini diberdirikan menurut Wali Kota Bekasi tidak ada sama sekali permasalahan. Maka dari itu sebuah izin mendirikan bangunan dapat terbit karena status dari lahan ataupun tanah di mana didirikan rumah ibadah ini tidak ada masalah. Walaupun sebelumnya memang Wali Kota Bekasi membenarkan bahwa ada status quo, tapi itu sudah selesai dari tahun lalu. Izin mendirikan bangunan di rumah ibadah ini sudah terbit dari tahun lalu. Maka dari itu Wali Kota Bekasi mengharapkan tidak ada sama sekali masalah, ataupun melihat juga warga Kota Bekasi pada khususnya adalah warga yang bersifat heterogen. Maka dari itu pihak Wali Kota Bekasi mau ataupun meminta kepada semua pihak untuk menghormati hak-hak setiap warga negara ataupun hak-hak untuk warga Bekasi untuk melakukan ibadah. Sementara demikian, Medo. Jurnalis Kompas TV Gibran Muhammad melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.